Hai, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dampak film John Wick terhadap kita sebagai konsumen menggunakan teori retorika. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Armas Kaumi. Dan saya sendiri Muhammad Rizky Alasa. Saya Sibi Devua. Saya Ahmad Jaki. Saya Divai Riko. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk saja ke dalam penjelasan. John Wick merupakan film yang diperancang oleh Keanu Reeves yang bergenre action yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2014 dan pada tahun 2023 ini film ini sudah mengeluarkan sequel keempatnya yaitu John Wick Chapter 4. Bahas tentang teori retorika. Tadi sempat saya singgung bahwa kita menganalisis film John Wick ini menggunakan teori retorika. Tapi sebelum itu apa sih teori retorika? Teori retorika merupakan sebuah studi yang membahas tentang bagaimana seseorang itu dapat mempengaruhi pikiran atau tingkah laku dari konsumen atau kita sebagai penonton. Filsuf Yunani kuno yaitu Aristoteles pernah mengungkapkan 3 konsep dari retorika itu sendiri. Yang pertama itu ada ethos. Ethos merupakan sebuah konsep di mana sebuah pembicara itu dapat mempengaruhi viewers atau penontonnya dengan cara kredibilitas dia. Dan yang kedua itu adalah logos. Logos merupakan bagaimana seorang komunikator itu dapat memberikan fakta-fakta serta bukti tentang bagaimana ia melakukan sesuatu. Sedangkan yang ketiga itu ada yang namanya pathos, yaitu emosi dari seorang komunikator, bagaimana ia dapat mempengaruhi viewers atau penonton tersebut. Oke, kita masuk ke hasil analisis. Di sini tentang ethos. Dalam film ini, sang karakter utama memang dikisahkan sebagai seorang pembunuh bayaran yang berdarah dingin. Senior yang sangat berpengalaman bahkan ditakuti sehingga itu meyakinkan kita bahwa dia mampu menjadi single fighter. John seolah tidak pernah kehabisan akal, ada saja cara yang ia pikirkan agar dapat mampu menyelesaikan misinya. Nah, di sini kenapa dia masuk ethos dikarenakan dia mempunyai latar belakang yaitu seorang pembunuh bayaran. Terus dia dikejar-kejar oleh orang organisasi, namun dia bisa menghadapi itu semua. Apa kita percaya dia bisa menghadapi itu semua? Dikarenakan dia mempunyai latar belakang yaitu seorang pembunuh bayaran. Pathos. Nah, dari latar belakang John Wick sebagai pembunuh bayaran yang sudah pensiun, kemudian juga ada rasa ambisi, amarah, serta balas dendam yang selalu menghantuinya. Nah, di film John Wick ini dari segi pathosnya kita memunculkan bagaimana kita mau memunculkan rasa simpati serta empati agar kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh John Wick. Contohnya ada scene di mana dia dikejar atau dicecer oleh para anggota organisasi yang ingin membunuhnya. Para kritikus juga menilai bahwasanya di dalam film ini John Wick, cara John Wick memegang senjatanya itu benar-benar kayak sesuai apa yang biasa dilakukan oleh profesional. Contohnya ketika ia memegang senjata, dia tuh benar-benar siap. Contohnya dalam scene ini, kelihatan banget kan gimana siapnya dia dalam memegang senjatanya. Kemudian contoh selanjutnya itu ketika ia menembak. Nah, dia tuh benar-benar secara profesional banget menembaknya dan bisa kita juga di dalam scene ini. Selanjutnya, oleh gerakan tubuhnya itu benar-benar sigap seperti profesional yang ingin menembak. Oke, bisa kita lihat dalam sini nih. Nah, dengan apa yang biasa ia lakukan itu menunjukkan bahwasannya ia telah terbiasa di dalam medan pertempuran. Kemudian dari bukti-bukti yang telah dipaparkan tadi itu menunjukkan bahwa konsep logos masuk di dalam penjelasan ini. Lalu kenapa kita memilih landasan filsafat retorika ini sebagai analisis dari film John Wick ini? Karena sebagaimana kita tahu landasan retorika ini lebih mengedepankan kepada bagaimana film John Wick ini dapat memberikan dampak yang dapat menginspirasi, mengubah hati para penonton dan juga audiens. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Terakhir dari aku,
Tetap yakin dengan iman, usahakan ilmu, sampaikan dengan amal, beriman, berilmu, beramal, yakin usaha sampai. Satu pertama selamanya, salam merah Maulana. See you!